Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Bersama kita telah bergabung para narasumber yang terhormat, Dr. Madonna MPSI, selaku ahli psikologi, dan Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD, selaku ahli bidang pendidikan. Ibu Bunga Lestari, bidang moral. Ketua Pelaksana Simposium pada pagi hari ini, Saudari Aristia Widianingsi, serta Saudari Putri, mahasiswa yang bertugas menjadi moderator pada simposium pagi hari ini. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehingga kita bisa kegiatan simposium pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Simposium pada pagi hari ini mengusung tema Membangun Manusia Berkarakter. Perkenankan saya Listari Damayanti selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Aristia Widianingsi. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Perwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini di acara simposium kita pada pagi hari ini walaupun secara virtual. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat dibawanya dari zaman jahiliyah menuju
menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Yang terhormat, ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Madonna, MPSI, Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD, dan Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD. Dan seluruh peserta simposium yang hadir di sini yang sangat antusias sekali. Saya juga sangat menghargai kerja keras para panitia yang telah membuat kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Simposium kita hari ini mengambil tema membangun manusia berkarakter. Dalam simposium ini nantinya kita akan membahas mengenai membangun manusia berkarakter. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai cara membangun pendidikan karakter manusia, dinamika manusia berkarakter, dan monitoring karakter manusia. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan simposium pada pagi hari ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti simposium pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi serta diskusi yang akan dipandu oleh Saudari Melisa Dwi Putri. Kepada Saudari Melisa Dwi Putri, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Melisa Dwi Putri, selaku moderator yang akan memandu simposium pada pagi hari ini. Hadirin peserta simposium, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari para ahli. Setelah pemaparan materi, nantinya akan ada sesi tanya jawab, sanggahan ataupun penambahan, serta diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita yang pertama. Yaitu Dr. Madonna MPSI, ahli psikologi, lahir di Kota Bumi, 28 November 2000. Riwayat pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia, S2 Psikologi Universitas Gadjah Mada, S3 Psikologi Universitas Negeri Jakarta, karir Kepala Rumah Sakit Hermina. Pembicara kita kedua yaitu Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD ahli bidang pendidikan. Lahir di Srigeni 28 Desember 2002. Riwayat pendidikan S1 Universitas Gadjah Mada, S2 Universitas Indonesia. Karir dosen Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD ahli pakar bidang moral. Lahir di Tanjung Beringin 4 November 2000. Riwayat pendidikan S1 FKIP Universitas Sriwijaya, S2 FKIP Universitas Sriwijaya, karir guru BK SMA Negeri 1 Kayagung. Dan itulah para pembicara kita pada simposium kali ini. Seperti yang kita ketahui, simposium pada hari ini mengambil tema membangun manusia berkarakter. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara simposium ini, yaitu penyampaian materi untuk setiap pembicara. Kami beri waktu selama 5-15 menit. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara kita menyampaikan materinya. Langsung saja dipersilakan kepada pembicara pertama, yaitu Dr. Madonna MPSI, untuk menyampaikan materi.
yaitu membangun manusia yang berkarakter. Kepada Dr. Madonna, MPSI, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi pada acara simposium pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana telah mengundang saya untuk mengisi acara pada acara simposium pagi hari ini. Baiklah, tadi sudah dibacakan oleh moderator tentang riwayat hidup saya. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi mengenai membangun manusia berkarakter. Munculnya gagasan program pendidik Indonesia yang belum sebab selama ini dirasakan proses pendidik dirasakan sebelum pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter. Banyak pakar bidang moral, agama, sehari-hari mengenai tentang kebaikan, tetapi perilaku tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkan sejak kecil. Kita diajarkan banyak jujur, kerja keras, berbesi, dan jahat kekurangan. Tetapi pengetahuan tidak diuji dan diuji hanya sebatas kertas, karena diduga akan keluar dari soal ujian. Membangun karakter manusia bukanlah sebuah proses hafal soal materi. Ujian membangun pendidik karakter manusia memerlukan kebiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, taktis, malu berbuat kurang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak dibentuk instan, tetapi harus dilatih secara serius dan profesional agar mencapai kekuatan yang ideal. Pendidik karakter memerlukan keterlibatan semua konteks dan aspek manusia. Tentunya, hal ini tidak sesuai dengan sistem pendidik yang memerlukan penekanan pada aspek hafalan dan orientasi untuk lulus ujian. Pendidik karakter bertujuan untuk membentuk sikap pribadi menjadi instan, yang berutamakan proses penilaian adalah perilaku seseorang, bukan pemahaman. Oleh karena itu, agama dan kesadaran religius memerlukan motivasi utama keberhasilan pendidik berkarakter. Ketika pudarnya nilai-nilai utama pada pendidik kita, bangsa Indonesia dan meredupkan model pendidik karakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Madonna, MPSI, atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua mengenai monitoring karakter manusia kepada Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada acara simposium pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana karena sudah mengundang saya untuk mengisi pada acara simposium pada pagi hari ini. Baiklah, tadi sudah dibacakan oleh moderator tentang riwayat hidup saya. Nama saya Lydia Anggraini. Saya bekerja di Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu mengenai monitoring manusia berkarakter. Pada skala mikro, membangun manusia berkarakter harus dimulai dari sekolah, kampus, rumah, dan juga Kementerian Pendidikan. Sebab
guru, dosen, murid, mahasiswa, dan juga rakyat sudah terlalu sering melihat berbagai paradoks. Membangun manusia berkarakter berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia yang selalu berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Karakter membangun pengertian suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif. Reputasi seseorang dan kepribadian yang eksentrik. Dalam pengertian tersebut juga dapat dikatakan bahwa membangun manusia berkarakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, atau berbeda, atau dapat dibedakan dengan orang lain. Dalam membangun manusia berkarakter, menurut Lickona 1992, menekan pentingnya dalam membangun karakter, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan bermoral. Tahap-tahap pembentukan karakter. Karakter setiap manusia terbentuk melalui 5 tahap yang saling berkaitan. 5 tahap tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya nilai yang diserap seseorang dari berbagai sumber seperti agama, ideologi, pendidikan. Yang kedua, nilai membentuk pola pikir seseorang yang secara keseluruhan keluar dalam bentuk rumusan visi. 3. Visi turun ke wilayah hati, membentuk suasana jiwa yang secara keseluruhan membentuk mentalitas. 4. Mentalitas mengalir memasuki wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan disebut sikap. 5. Sikap-sikap dominan dalam diri seseorang yang secara keseluruhan mencitrai dirinya adalah apa yang disebut sebagai karakter atau kepribadian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD atas materinya. Dan yang terakhir dipersilakan kepada Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD, untuk menyampaikan materinya mengenai Himpunan Mahasiswa Berkarakter. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang Himpunan Manusia Berkarakter. Dalam akhir-akhir ini, dinamika manusia berkarakter telah diwarnai oleh berbagai pertimbangan bahwa membangun manusia berkarakter dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Tetapi dalam pertimbangan peningkatan mutu serta relevansi atas pemerintahan yang baik dan akuntabilitas belum mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal maupun global. Dalam Himpunan Manusia Berkarakter meliputi bahwa hampir semua bakat adalah anugerah. Karakter yang baik sebaiknya tidak dianugerahkan kepada kita. Harus membangun sedikit demi sedikit dengan pikiran, pilihan, keberanian, dan yang pasti usaha keras. Ciri manusia berkarakter dan wataknya lemah adalah kekurangan perkembangan karakter di dalam pribadinya. Orang Indonesia kurang kuat mempertahankan dan memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa demi untuk survive.
bersedia untuk mengubah keyakinannya. Banyak berpikir bahwa karakter suatu bangsa terkait dengan prestasi yang diraihnya dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Doni Kusumo Albertus menulis bahwa membangun manusia berkarakter bertujuan untuk membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan, yang terutama dinilai adalah perilaku dan bukan pemahamannya. Unsur-unsur karakter. Secara psikologis dan sosiologis pada manusia, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Yang pertama, sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap sebagai cerminan seorang tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan karakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik seseorang, akan dikatakan orang yang karakter kurang baik. Yang kedua, emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran perilaku, dan juga merupakan proses psikologis. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosial dan psikologis. Unsur-unsur karakter. Secara psikologis dan sosiologis pada manusia, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Yang pertama, sikap seseorang. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahwa dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang yang berkarakter baik. Dan sebaliknya, jika semakin tidak baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang berkarakter yang tidak baik. Yang kedua, emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran perilaku dan juga merupakan proses psikologis. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosial psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti. Pengalaman dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang, karena kemauan berkaitan erat dengan tidaknya yang cerminan perilaku orang tersebut. Yang terakhir, konsep diri. Proses konsep diri merupakan proses totalitas baik sadar maupun tidak sadar tentang bagaimana karakter dan diri seseorang dibentuk. Jadi, konsepsi diri adalah bagaimana saya harus membangun diri dan bagaimana saya memperkuat diri dalam kehidupan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD atas pemaparan materinya. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan beberapa ketentuan. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab ini. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya memberikan sanggahan ataupun penambahan dari materi yang disampaikan oleh para pembicara kita tadi. Langsung saja dipersilakan kepada Saudari Dewi Sartika untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia.
Fakultas Uniski, izin bertanya kepada Ibu Lindia Anggraini, SPD MPD, mengapa perlu adanya pendidikan karakter di zaman modern saat ini? Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dipersilakan kepada Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD, untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi Sartika. Pertanyaannya, mengapa perlu adanya pendidikan karakter di zaman modern saat ini? Zaman sekarang, pendidikan karakter perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan pada era revolusi permasalahan tentang norma banyak menjadi masalah bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter. Contohnya, 1. Sekolah menjadi solusi dalam menerapkan pendidikan karakter untuk seorang anak, di mana guru akan memberikan pendidikan karakter yang baik. Pendidikan karakter tersebut tidak hanya diajarkan dengan materi, tetapi juga melalui penerapan. Dalam penerapan, guru juga harus mengawasi atau memantau muridnya agar tidak terjadi kesalahan pada pengaplikasian pendidikan karakter. 2. Seorang anak lebih peka terhadap apa yang dia lihat dan dia dengarkan. Oleh karena itu, sikap orang tua di depan anaknya harus benar-benar baik. 3. Orang tua juga harus memperhatikan pergaulan seorang anak, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di luar masyarakat, karena karakter anak akan mudah terpengaruh oleh temannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Anggraini, SPD MPD, atas jawabannya. Selanjutnya langsung saja ke penanya berikutnya. Dipersilakan kepada Saudari Marta Sari untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Sari. Saya mahasiswi Universitas Islam OKI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan bertanya kepada Bunga Citra Lestari. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia berkarakter serta berikan contohnya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marta Sari atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD. Dipersilakan kepada Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD, untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Marta. Tadi kan pertanyaannya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia berkarakter, serta berikan contohnya. Karakter adalah manusia yang memiliki cara berpikir dan berperilaku hidup dan bekerja sama. Manusia yang berkarakter akan mampu membuat keputusan dan siap bertanggung jawab. Tiap akibat dari keputusan buat karakter diri yang baik ini akan sangat menentukan proses pengambilan keputusan, berperilaku dan cara pikir seseorang, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan seseorang tersebut. Contohnya, yaitu pembiasaan bersikap sopan dan santun terhadap orang tua, serta orang yang dituakan atau juga lebih tua daripada kita sendiri. Mungkin itu saja lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Ibu Bunga Citra Lestari, SPD MPD atas jawabannya. Baiklah, sesi terakhir yaitu penyampaian kesimpulan berdasarkan materi ketiga pembicara kita tadi. Disilahkan kepada peserta yang ingin menyimpulkan dengan sudut pandangnya sendiri. Baik, langsung saja yang pertama kepada Marta Sari untuk menyampaikan kesimpulan menurut sudut pandangnya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya menurut pandangan saya yaitu pendidikan berkarakter moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Salah satu pendekatan dalam pendidikan berkarakter moral ialah dengan pendidikan moral agama yang diterapkan dalam setiap kehidupan akademis. Jika pengetahuan dan moral agama dapat diintegrasikan, maka berkembanglah kesempurnaan ilmu berlandaskan moralitas. Mungkin itu saja kesimpulan menurut saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marta Sari atas kesimpulannya. Hadirin para peserta simposium, demikianlah simposium kali ini yang membahas membangun manusia berkarakter. Sebelum sesi ini diakhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan simposium pada hari ini. Masalah membangun karakter manusia tidak hanya didominasi dalam lingkup pendidik, namun juga dalam lingkup masyarakat dan terutama pribadi kita sendiri. Masalah dinamika dalam membangun manusia berkarakter dengan berbagai aktualitas mendorong kita semua untuk ikut bertanggung jawab, mencari upaya, supaya lapisan pemerintah dan juga masyarakat saling mendukung untuk membangun manusia berkarakter di Indonesia ini. Sehingga manusia tumbuh dengan cerdas dalam kehidupan bangsa. Baiklah, sekian diskusi kita mengenai simposium hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materinya dan kepada para peserta. Terima kasih atas partisipasinya pada diskusi ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Saudari Melisa Dwi Putri. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.